bersukacita karena setiamu. Engkau Tuhan Allahku, penopangku. Dalam tangan-Mu musnahkan nyawaku. Engkau Tuhan Allahku yang setia, bersukacita karena setiamu. Engkau Tuhan Allahku, tempat perlindunganku. Oh, ku percaya Tuhanku. Alangkah limpah kebaikan-Mu. Amin. Kita tentunya bersyukur atas lagu pujian yang begitu indah yang telah dibawakan oleh The Voice of Family, keluarga Sumampo Sitorus yang telah sering memberikan lagu-lagu mereka kepada kita di Jemaat Vista. Terima kasih. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy. Silakan Saudari Lucy. Doa. Bapa kami yang ada di surga, segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Tuhan, pada jam ini kembali lagi kami datang kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan, untuk diisi oleh firman-Mu. Engkau tolong kepada kami, Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami, Tuhan. Kami mau untuk hidup diperkenan oleh Engkau. Tolong kepada kami, Tuhan, supaya kami bisa mengalahkan kejelekan di dalam kehidupan kami. Kami mau berharap kepada Engkau seperti yang firman-Mu sudah ajarkan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kelanjutan dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, supaya kami bisa belajar bersandar, berharap kepadamu, dan hidup kami boleh diperkenan oleh Engkau. Kami berdoa juga untuk Pendeta Stephen Rantung, berikan hikmat Roh Kudus kepada hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua, supaya kami benar-benar menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Saudara Lucy yang sudah berdoa bagi kita. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang hukuman Kain. Ya, apa yang terjadi setelah dia tidak menerima instruksi Tuhan, lalu tidak menerima apa yang Tuhan sudah amarkan kepadanya. Jangan sampai kamu ini dosa itu mengintip di depan pintu. Tapi kemudian dia tidak ikut. Walaupun Tuhan sudah ada instruksi Tuhan yang dia tidak ikuti, ada amaran Tuhan, tapi dia tetap kita akan lihat sebentar, dia membunuh adiknya. Jadi apa kira-kira hukuman ya? Hukuman yang akan kita lihat terjadi kepada Kain. Baik, pelajaran kita katakan, bacalah Kejadian 4 ayat 9 sampai 16. Mengapakah Tuhan menanyakan pertanyaan itu? Di mana Habel adikmu itu? Apakah hubungan antara dosa Kain serta dia menjadi pelarian dan pengembara di bumi? Apa hubungannya? Dosanya itu dan menyebabkan dia menjadi pelarian. Kenapa dia harus lari dan mengembara di bumi? Ya, mungkin Tuhan katakan, tapi Tuhan juga melihat apa yang dia akan lakukan juga ya. Jadi kita akan lihat sebenarnya bagaimana dosa itu seringkali membawa kita bukannya lari kepada Tuhan, tapi lari dari Tuhan.
lari dari Tuhan. Baik. Kejadian 4 ayat 9 sampai 16 katakan, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Ada dua pertanyaan Tuhan kepada Kain. Ini adalah dialog kedua. Dialog pertama Tuhan dan Kain itu yang dicatat dalam Alkitab itu terjadi pada saat apa ya? Sebelum dia membunuh adiknya. Saat Tuhan mengamarkan, hati-hati. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu tidak harus marah dan bermuka suram, ya. Tapi hati-hati, apa ya? Hati-hati karena dosa mengintip di depan pintu. Tuhan sudah ini itu yang pertama, dan yang kedua ini setelah dia membunuh adiknya. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Oh, kasar sekali sepertinya. Nanti kita lihat ya, bagaimana ada hal yang cukup signifikan dari apa yang dinyatakan oleh Kain. Dia jawab kepada Tuhan, dia bersendagurau mungkin dia sedikit yang tidak pada tempatnya. Lalu firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Tapi Tuhan tidak langsung menunggu jawaban daripada Kain. Dia tahu, Tuhan tahu ya. Ini pertanyaan retorik lagi dari Tuhan ya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Engkau menjadi, ya, engkau menjadi, bukan Tuhan yang menjadikan, tapi engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ayat 13. Lalu kata Kain kepada Tuhan, hukumku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Kita lihat ya, firman Tuhan dan apa yang dinyatakan oleh Kain agak berbeda juga ya. Kain ikut seperti mamanya, ada yang tambah-tambah dari apa yang Tuhan nyatakan. Anyway, ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Pertanyaan Allah kepada Kain menggemakan pertanyaan Allah kepada Adam di Taman Eden. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Gema ini, pertanyaan yang sama ini menunjukkan hubungan antara dosa di Eden dan dosa sekarang itu yang dilakukan oleh Kain. Itu apa? Bahwa dosa Kain adalah hasil dari dosa yang pertama, dosa daripada Adam. Dan dosa-dosa kita saat ini adalah hasil-hasil lainnya dari dosa yang pertama tersebut. Kain tidak akan mengakui dosanya. Dia menyangkalnya, I don't know, saya tidak tahu di mana adik saya. Dia menyangkalnya. Sesuatu yang tidak dilakukan Adam. Adam nggak menyangkal ya, meskipun Adam mencoba menyalahkan orang lain, tapi Adam ya dia tidak bilang tidak ya. Adam tidak. Tapi Kain sebaliknya secara terbuka dia menentang Tuhan yang tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengonfrontasi Kain dengan kejahatannya. Ketika Tuhan menanyakan pertanyaan ketiga, apakah yang telah kau perbuat ini? Dia bahkan tidak menunggu jawaban. Dia mengingatkan Kain bahwa dia tahu, Allah tahu segalanya. Karena suara darah Habel telah mencapainya dari tanah. Kejadian 4 ayat 10. Sebuah gambaran, sebuah simbol yang menandakan bahwa Tuhan tahu tentang pembunuhan itu dan akan menanggapinya. Jadi suara yang keluar dari orang yang mati itu bukan karena orang mati itu punya kesadaran lalu dia berteriak-teriak kepada Tuhan, tidak. Tapi Tuhan mengetahui apa yang terjadi, ya. Itu adalah satu simbol, ya. Habel ada di tanah. Penulis sekolah sahabat kita ini Jacques Docan ini bagus sekali ya. Dia menghubungkan kata-kata kunci, kata-kata tema ya, apa yang dilakukan Kain, apa yang terjadi kepada Habel, dan juga apa hukuman Tuhan hubungan dengan tanah ya. Itu kita lihat nanti ya. Bagaimana begitu indah telah diasosiasikan, disatukan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita ya. Habel ada di tanah. Hubungan langsung kembali kepada kejatuhan ya, dan apa yang Tuhan katakan akan terjadi pada Adam. Apa yang terjadi? Tuhan bukan mengutuk Adam, Tuhan kutuk tanah itu ya. Tanah yang menjadi semakin sukar bagi Adam untuk mengolahnya. Dan kepada Kain, waduh, lebih tidak memberikan hasil yang baik.
Bacalah Kejadian 4 ayat 14. Apakah pentingnya perkataan Kain bahwa aku akan tersembunyi dari hadapanmu? Kejadian 4 ayat 14 katakan, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Karena inilah saya katakan tadi tanah itu ya. Karena darah Habil tercurah ke tanah atau dicurahkan ke tanah, maka tanah itu sekarang dikutuk lagi. 2 kali tanah itu dikutuk ya. Pertama oleh sebab Adam, yang arti dari nama Adam adalah tanah, dia berdosa, maka tanah yang dikutuk. Nah sekarang karena tanah ini menerima darah Habel, kena lagi tanahnya, mungkin demikian ya. Apa akibatnya? Bukan tanah jadi apa ya. Akibatnya Kain dikutuk menjadi pengungsi jauh dari Tuhan. Hanya ketika Kain mendengar kalimat Tuhan, dia mengakui signifikansi kehadiran Tuhan. Karena tanpa itu, dia akan takut akan hidupnya sendiri. Akan hidupnya sendiri. Bahkan setelah Kain melakukan pembunuhan berdarah dingin. Nanti kita akan lihat ya. Seringkali kita dengar, wah apa pembunuhan berdarah dingin? Apa bedanya dengan pembunuhan berdarah panas? Mungkin gitu ya. Karena mungkin sudah diatur lama. Seperti makanan, kalau panas itu ya tiba-tiba kita makan ya, segera kita makan. Tapi pembunuh berdarah dingin itu artinya sudah direncanakan ya. Sudah direncanakan dan tidak berbelas kasihan dengan alat yang memang betul-betul untuk mematikan. Betul-betul. Itulah artinya pembunuhan berdarah dingin, istilah bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya nanti kita lihat ada premeditated murder atau first degree murder. Itu nama lain di bahasa Inggris. Tapi anyway, bahkan setelah Kain melakukan pembunuhan berdarah dingin terhadap saudaranya dan pembangkangannya di hadapannya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan meskipun Kain pergi dari hadapan Tuhan, Tuhan masih memberi semacam perlindungan. Seperti apa tanda itu yang diberikan kepada Kain? Kita belum diberitahu, tidak ada yang tahu. Alih-alih kita mencoba untuk berspekulasi tentang hal itu, tapi tidak ada yang bisa berspekulasi tentang hal tersebut ya. Tetapi apapun itu, apapun tanda tersebut, apapun tanda itu datang hanya karena anugerah Tuhan kepada Kain, hanya datang karena anugerah Tuhan kepada Kain. Tersembunyi dari hadapanmu, Kejadian 4 ayat 14. Apakah yang tersembunyi dari hadapan Tuhan? Tidak ada yang tersembunyi ya. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi itulah ya, kita seringkali melihat pada saat atau menyatakan pada saat kita berdosa seakan-akan Tuhan itu apa ya, lari dari kita, bersembunyi dari kita. Tapi sesungguhnya saudara-saudari, kita yang bersembunyi dari Tuhan ya. Sungguh, pertanyaan sekolah sahabat kita, sungguh situasi yang tragis bagi siapapun ya, bagi siapapun. Apakah satu-satunya cara agar kita sebagai orang berdosa dapat menghindari situasi ini? Apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja datang kepada Tuhan, menyadari kehendak Tuhan, menyadari rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi inilah, kita melihat bagaimana pembunuhan berdarah dingin telah terjadi setelah manusia berdosa. Dan dosa yang pertama yang terjadi itu ya, selain melawan kehendak Tuhan, itu secara umum telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Lebih spesifiknya adalah apa? Jangan kamu membunuh. Dan membunuh dengan cara keji telah dilakukan. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang dikenal dengan istilah pembunuhan yang berencana. Pembunuhan berdarah dingin. Bahasa Inggrisnya premeditated murder. Pembunuhan yang direncanakan atau first degree murder. Pembunuhan tingkat pertama. Kenapa? Karena pembunuhan ini dilakukan apa ya? Yang telah dipikirkan masak-masak. Itu bukan terjadi karena secara kebetulan ya. Lagi berkendaraan ngantuk lalu kita tabrak orang mati ya. Itu bukan apa ya, bukan karena kecelakaan kebetulan, tapi memang telah dipikirkan masak-masak. Apalagi dan pelaku pembunuhan ini, premeditated murder, menyatakan bahwa pelaku ini juga telah mempertimbangkan akibatnya. Dia tahu ini nggak boleh, dia tahu, tapi itulah sebabnya dia berencana agar supaya jangan ketahuan, jangan ketangkap. Itulah pembunuhan berdarah dingin. Pembunuhan yang telah dipikirkan masak-masak apa yang alat yang akan digunakan, metode pembunuhannya bagaimana, waktunya kapan, tempatnya di mana, cara untuk menghilangkan jejak bagaimana, itu dia. Kenapa? Karena dia juga sudah mempertimbangkan akibatnya. Oleh sebab itu dibuat semasak-masaknya, ya, semasak-masaknya. Lalu dia tunggu saja, dia tunggu kapan waktu yang tepat. Dan begitu kesempatan yang tepat itu datang, dia langsung apa? Dia langsung lakukan. Itulah yang terjadi. Ya, itulah. Nah, mungkin Anda katakan, loh, pendeta ini kan istilah zaman modern, pendeta ya. Di Amerika lah atau di Indonesia pembunuh berdarah dingin. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa Kain ini pembunuh berdarah dingin, pembunuh yang
telah dipikirkan masak-masak apa yang dia akan lakukan, metode apa. Apakah itu bukan karena kecelakaan aja mungkin, karena kemarahan tiba-tiba langsung membunuh begitu ya. Well, kalau kita lihat ini adalah satu rencana Kain yang telah dia buat ya. Kejadian 4 ayat 8 katakan, kata Kain kepada Habilnya, kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Marilah kita pergi ke padang. Lalu ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, artinya tanpa diduga oleh Habel ya, dengan kata lain, bukan tiba-tiba dia sudah rencanakan apa yang dia buat, tapi tiba-tiba secara mengejutkan dengan kata lain, dia memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Dia pukul, belum mati, lalu dia apa? Dia dengan apa yang dia sudah rancangkan, dia membunuh. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini adalah pembunuhan yang sangat terencana? Kenapa? Karena kata padang itu, saudara ya, padang atau field adalah satu tempat yang sunyi, yang jauh dari orang yang bisa berteriak meminta pertolongan. Jadi padang atau field adalah tempat yang sunyi dan jauh dari pertolongan yang dapat diberikan. Ulangan 22 ayat 25-27 berbicara tentang seorang gadis yang diperkosa di padang. Dia berteriak, tidak ada yang dapat mendengar teriakannya. Kenapa? Karena seorang pria yang memperkosa dia itu telah merencanakan untuk melakukan itu di mana? Di padang. Dan itulah hukuman mati kepada pria tersebut dinyatakan dalam Ulangan 22 ayat 25-27. Wanita itu tidak bisa apa-apa, gadis tersebut ya. Tidak bisa apa-apa lagi. Kenapa? Karena dia telah dilecehkan ya, di padang. Dia telah dilecehkan. Dia berteriak tapi tidak bisa ada yang dapat menolongnya. Itulah sebabnya perbuatan-perbuatan jahat itu seringkali terjadi di mana? Di tempat yang jauh dari pertolongan. Orang yang berpikir masak-masak tentang pembunuhannya atau apa yang dilakukan ini, dia akan berpikir jauh dari orang keramaian atau dikuburlah di tempat yang sunyi, nggak ada yang bisa dapat mayat dan lain sebagainya. Wah, kalau Anda suka nonton 48 Hours dan lain sebagainya ya, Dateline dan lain sebagainya, Anda akan tahu bagaimana orang-orang yang merencanakan pembunuhan dengan masak-masak itu, mereka merencanakan segala sesuatunya supaya orang yang dibunuh itu tidak akan didapat dan apa yang mereka lakukan tidak akan pernah diketahui. Ya, dan itu dilakukan dan seperti ayat ini katakan, dia lakukan itu bukan di rumah, bukan di halaman rumah, bukan di mana, tetapi di mana? Di padang. Ya. Lalu Tuhan datang kepadanya. Ya, dia pikir tidak ada yang tahu, dia pikir tidak ada yang berteriak minta tolong, dia pikir bahwa tidak ada yang mengetahui perbuatannya, tapi tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan, saudara ya. Itulah sebabnya ya dikatakan Tuhan datang kepada Kain. Ya, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya apa? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Tadi sebelum ke sini saya berbicara dengan istri saya, kata, ini kira-kira kenapa Habel berbicara, apakah aku penjaga adikku? Itu kasar sekali sepertinya seakan-akan ya. Bahasa Inggrisnya, then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? And then he said, I do not know. Am I my brother's keeper? Ya, kalau keeper, sehingga kita dengar kata keeper itu seperti penjaga gawang ya, penjaga gawang ya. Nah, itulah ya. Penjaga gawang itu adalah yang menjaga, yang melihat ya. Dan kalau kita lihat dalam kata Ibrani, penjaga itu bukan hanya jaga gawang atau jaga penjara, jaga kebun binatang, tapi juga berbicara tentang penjaga binatang, yaitu penjaga kawanan domba. Itu berbicara tentang apa? Gembala. Ya. Jadi kata hashomer dalam bahasa Ibrani, keeper, watcher, itu juga dapat berarti shepherd, penjaga itu. Apakah aku gembala adikku? Nah, dengan kata lain, dia katakan kepada Tuhan itu, apakah aku ini gembala adikku? Nah, kenapa? Ini hebat sekali si Kain ini. Dia sedang apa ya? Dia sedang seakan-akan dia sedang mengejek Tuhan. Dia sedang mengejek Tuhan. Ya, karena adikku persembahkan domba yang dia jaga, ya maka kamu terima. Ya, apakah aku mau jaga lagi adikku penjaga itu ya? Kenapa? Karena Habel kan gembala ya. Dan gembala gembala itu kata yang digunakan juga dengan penjaga itu muncul sama-sama itu misalnya dari kitab 1 Samuel 17 ayat 20 Daud ya. Juga dia menyuruh orang pada saat dia ingin pergi kepada kakak-kakaknya, menyuruh orang lain untuk menjaga kawanan dombanya, gembala yang menjadi penjaga dengan kata lain dalam 1 Samuel 17 ayat 20. Jadi dia sedang dengan kata lain
kasarnya Kain ini sedang mengejek Tuhan. Apa yang dikatakan? Yang dinyatakan oleh Kain adalah, apakah aku ini gembalanya gembala? Ya, apakah aku penjaganya penjaga? Jadi dia sedang apa ya? Jawaban Kain itu betul-betul apa ya? Orang yang memang betul-betul sudah memberontak. Ya, sedangkan jawaban yang dia berikan pada Tuhan itu dia sudah pikirkan masak-masak, dengan kata lain ya. Dia sudah pikirkan kata apa yang dia mau gunakan. Apakah aku ini gembalanya si gembala? Ya, dengan kata lain. Nah, itulah ya. Dia berbohong. Dia berbohong dan kemudian apa? Dia membuat seakan-akan lelucon kasar yang tidak pada tempatnya. Lelucon kasar yang tidak pada tempatnya. Nah, banyak orang bertanya ya, apakah pertanyaan daripada Kain ini adalah satu pertanyaan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apakah saya harus menjadi penjaga sesama saya? Apakah saya harus menjadi apa? Penjaga saudara saya, anggota-anggota jemaat saya, atau apa ya? Apakah kita semua harus saling menjaga satu sama yang lain? Ya? Ada yang katakan, oh nggak bisa, tidak. Ada ahli-ahli Alkitab katakan, oh tidak bisa. Kenapa? Penjaga itu hanya dibutuhkan misalnya di kebun binatang atau di kebun, ya, di kebun binatang atau di penjara, ada penjaga-penjaranya dan sebagainya. Kenapa kita hanya karena kata penjaga itu menunjukkan orang yang memiliki otoritas mutlak terhadap orang yang dijaga. Jadi yang dijaga itu tidak bisa berkembang, tidak bisa memiliki kebebasan memilih. Dia hanya bergantung hidupnya kepada si penjaga, ya. Nah, dan poin berikutnya, kita semua adalah orang-orang yang berada dalam perhambaan dosa dan kata lainnya. Kita sendiri tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, bagaimana kita mau bisa menjaga orang lain? Itulah sebabnya, ya seringkali kita sering dengar orang katakan, wah, jangan ikut saya kan walaupun saya pendeta, saya juga manusia berdosa, jangan ikut saya. Jadi ikut Tuhan. Nah, ya, ikut Tuhan. Seringkali kita dengar seperti itu ya. Ikut saja Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian ya, apa betul kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, apalagi menjaga orang lain? Apa betul hanya mengikut Tuhan? Ya, betul. Alkitab berbicara tentang Allah sajalah penjaga kita yang utama. Allah sajalah penjaga kita yang utama. Mazmur 121 ayat 2-5 katakan, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Manusia dapat terlelap, pendeta dapat terlelap. Tapi Tuhan tidak, makanya pendeta itu bukan penjaga. Ya, itu hanya Tuhan. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Jadi ada yang katakan, wah kita tidak harus menjadi penjaga sesama. Jadi anggota-anggota Vistak ya masing-masing berdiri sendirilah. Ya masing-masing dengan keadaannya masing-masing. Pendeta itu jangan dicontohi dan lain sebagainya. Tapi well hati-hati juga ya. Jangan kita berprinsip seperti ini ya. Karena kata penjaga itu dapat berarti apa? Shepherd, kita menggembalakan kepada siapa? Kepada Petrus, Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku, jagalah domba-dombaku. Jadi saya percaya kita harus saling menjaga. Ya, kita harus saling menjaga. Kenapa? Kata menjaga artinya juga memelihara, melestarikan, melindungi, mempertahankan, ya. Mempertahankan, ya. Misalnya Kejadian 2:15 pertama kali kata menjaga, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, to keep it, menjaga taman itu. Itulah kita menjaga seperti sebelum berdosa, dengan kata lain ya, sebelum berdosa pada saat kita keep, kita menjadi penjaga taman, kita tidak bertindak semena-mena terhadap apa? Terhadap taman tersebut, terhadap alam di sekitar kita. Kita tidak boleh mentebang-tebang pohon sembarangan, dengan kata lain. Artinya harus dapat kita jaga. Demikian juga dengan sesama kita. Jangan kita apa? Baku-baku cungkil, baku-baku lapor yang tidak punya status imigrasi dilapor lah dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Kita harus menjaga. Menjaga bukan karena saya memiliki status, maka yang tidak punya status itu harus saya apa? Saya lapor kiri kanan dan lain sebagainya. Kita harus saling apa? Melestarikan, melindungi, saling apa? Mempertahankan. Dan inilah bukan hanya kepada Petrus Yesus katakan, gembalakan, jagalah domba-dombaku. Kita diminta dalam kitab Perjanjian Lama, Imamat 25 ayat 48. Saudara kita jatuh miskin, waktu itu di zaman Perjanjian Lama ya masih ada jadi budak. Kalau kita jatuh miskin, kita gadai rumah dan kebun kita tidak bisa bayar, tetap makanya kita jadi budak. Tapi kalau ada saudara saya jadi budak di zaman Perjanjian Lama, maka saya juga harus apa? Menebus dia. Kenapa? Karena saya yang menjaga saudara saya tersebut. Saya yang menjaga
saudara. Itu bukan hanya perjanjian lama. Itulah sebabnya di jemaat kita saling apa? Menjaga, melestarikan, melindungi. Ya, bukan berarti menutupi dosa, tidak. Tapi kita apa? Membantu agar supaya kita jangan berdosa, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, Matius 18 ayat 15 katakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Engkau telah menjaga saudaramu. Engkau telah menjaga, membawa dia supaya jangan berdosa. Dan kalau kita lihat pelajaran kita, sesungguhnya Habel itu yang lebih muda sekalipun, dia telah menjaga kakaknya yang lebih tua. Dijaga. Kenapa? Kok bisa pendeta bilang begitu? Ingat kata menjaga, itu melestarikan, melindungi, mempertahankan supaya jangan berdosa dan sebagainya. Pena inspirasi katakan apa? Para nabi dan bapak kita sudah baca waktu lalu halaman 64, halaman 67 katakan apa? Gantinya mengakui dosanya. Ini sebelum Kain membunuh Habel. Setelah dia ditegur oleh Tuhan, hati-hati Kain, kalau kamu tidak hati-hati, dosa itu sedang mengintip di depan pintu. Wah, gantinya dia mengakui dosanya. Kain terus bersungut bahwa Allah tidak adil, terus memanjatkan cemburu serta kebencian terhadap Habel, dan dengan marah ia menyalahkan Habel dan berusaha untuk mengajaknya berdebat. Dia berdebat, Habel sih, kenapa kamu diterima, saya nggak diterima ini, dan dia ngomong gitu ya. Tapi dengan lemah lembut, karena inspirasi katakan apa? Dengan lemah lembut dan tanpa rasa takut dan dengan teguh. Ini dia, kalau kita menjaga saudara kita, membawa dia untuk keluar dari dosanya, jangan takut-takut. Tapi dengan teguh, ikut firman Tuhan. Ya, seperti Habel. Tanpa rasa takut dan dengan teguh, Habel membela keadilan dan kebajikan Tuhan. Ia menunjukkan kesalahan Kain. Dia tunjukkan, Kain, sorry, ini kesalahanmu. Tuhan sudah instruksikan, bukan hanya kita membawa korban persembahan ya hasil bumi, tapi juga korban bakaran. Tuhan sudah bilang kan. Dia menunjukkan kesalahan Kain dan berusaha meyakinkan dia bahwa kesalahan itu ada di pihak daripada siapa? Ada di pihak daripada Kain. Dia katakan, Tuhan itu baik. Jangan marah kepada Tuhan, Kain ya. Habel menyebutkan belas kasihan Tuhan yang telah membiarkan orang tua mereka hidup, di mana sebenarnya Tuhan dapat saja menghukumkan mereka dengan kematian di saat itu juga. Dan ia menyatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kalau tidak, tentu ia tidak akan mau memberikan anaknya yang suci dan tidak bersalah untuk menderita hukuman yang telah diakibatkan oleh dosa mereka. Ya, kira-kira setelah Habel menjaga, menegur, membawa Kain untuk dapat melihat kesalahannya, kira-kira bertobat si Kain? Wah, tidak ya, tidak. Semuanya itu telah menyebabkan kemarahan Kain makin menjadi-jadi. Pemikiran dan nurani mengatakan kepadanya bahwa Habel itu berada pada pihak yang benar. Dia tahu Habel itu benar, tapi gengsi gitu ya. Tetapi dia menjadi sangat gusar karena orang yang tidak mau menaruh perhatian terhadap ajakannya itu. Dia mau ajak Habel supaya bersekutu dengan dia melawan Tuhan, tapi Habel tidak mau. Maka sekarang ini dia mencoba untuk melawan dia. Ya, dan juga karena ia tidak mendapat simpati di dalam pemberontakannya. Dan di dalam nafsu marahnya, ia telah membunuh saudaranya. Sangat disayangkan ya. Habel jaga kakaknya. Seringkali kakak jaga adik, tapi ini adik jaga kakaknya, tapi tidak diterima oleh sang kakak. Kain membunuh apa ya? Kain membunuh Habel. Apakah yang telah kau perbuat ini? Firman Tuhan. Tuhan datang kepada Kain. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari dalam apa? Tanah. Darah itu di dalam Alkitab itu kehidupan ya. Kehidupan adikmu. Apa yang telah terjadi. Riwayat kehidupannya itu aku ketahui. Riwayat kehidupan adikmu itu aku bisa baca dari tanah di mana darahnya itu tertumpah. Ini Tuhan sedang berbicara dalam bahasa simbolik ya, dengan kata lain ya. Imamat 17 ayat 11 katakan bahwa nyawa makhluk itu ada dalam apa? Darahnya. Kehidupan itu ada dalam apa? Darah. Dan itulah kehidupan adikmu itu berteriak kepadaku dari dalam apa? Tanah. Jadi darah yang berteriak itu berbicara tentang apa? Simbol bahwa Allah mengetahui penderitaan umatnya. Allah mengetahui apa yang terjadi kepada kita pada saat kita diperlakukan dengan tidak adil, bahkan dalam di kematian sekalipun dalam ketidakadilan. Allah tahu. Ya, jangan kita berteriak, Tuhan di mana engkau? Kok saya harus menderita begini, saya harus begini dan begitu. Kenapa? Misalnya, banyak sekali ayat-ayat. Saya cuma mau ambil satu karena waktu kita ya. Keluaran 22 sampai 23. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan berfirman, seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka.
jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, kalau jika mereka berteriak kepadaku, bahasa Inggrisnya kata, jika mereka berteriak kepadaku. Jadi Tuhan mendengarkan teriakan orang ya dengan teriakan dari kehidupan yang dibunuh sekalipun Tuhan mendengarkan. Dan darah juga itu bukan hanya simbol Allah yang mengetahui penderitaan, tapi juga itu dapat memberikan satu simbol seruan, bukan hanya dari pihak Allah, tapi dari pihak kita yang menderita dalam dunia ini. Tuhan bisa apa? Dengar ketidakadilan yang kita alami saat ini. Itu adalah simbol seruan untuk minta keadilan. Seruan untuk meminta keadilan. Wahyu 6 ayat 9-10, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat. Yohanes melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami, kehidupan kami, kepada mereka yang diam di bumi, yang telah menganiaya kami. Dan itulah yang kita dapat ketahui, bahwa Tuhan mengetahui apa yang Kain lakukan. Tuhan tahu ya. Dia melakukan kekejian yang begitu hebat, membunuh adiknya sendiri. Tapi kira-kira Anda katakan, waduh puji Tuhan pendeta, waduh puji Tuhan Kain memang diusir. Kain itu memang diusir, ya. Makanya memang pantas dia dapat apa. Tapi ada, kenapa dia tidak dihukum mati juga ya mungkin ya. Nah, kita lihat karena Tuhan memiliki apa ya? Tuhan memiliki rahmat, saudara ya. Dia adalah Allah yang mencari, bukan Allah yang mengusir. Seringkali kita melihat Allah sebagai Allah yang mengusir dan lain sebagainya, Allah yang menghukum. Betul, Allah dapat menghukum kita, tapi sebelum dia menghukum kita, dia pertama-tama mencari kita. Kepada Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Kita sudah pelajari, Kejadian 3 ayat 9. Allah mencari, di manakah engkau? Dia berfirman kepada apa? Manusia, kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Dan bahkan sebelum dia memberikan apa? Sebelum dia memberikan hukuman kepada mereka, apa yang terjadi? Tuhan Allah membuat kepada mereka apa? Kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu apa? Hukumannya apa? Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Eden. Jadi sebelum hukuman itu dilaksanakan, terjadi, maka Allah terlebih dahulu memberikan apa? Rahmatnya. Pakaian dari kulit binatang diberikan untuk manusia. Nah, bagaimana dengan Kain? Apakah ada Allah yang mencari? Oh, ada ya, Allah mencari. Di mana adikmu? Tuhan yang datang. Tuhan yang datang. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Lalu apalagi rahmat sebelum dihukum, sebelum dia pergi ya, dia lari dari hadapan Tuhan, lebih tepatnya sebelum dia lari dari hadapan Tuhan, Kejadian 4 ayat 15, Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi Tuhan kita adalah Allah yang mencari, Allah yang ingin dekat, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Tapi inilah manusia, kita memisahkan diri dari Tuhan. Bagaimana caranya kita memisahkan diri dari Tuhan? Mari kita lihat apa yang terjadi dari Kain yang memisahkan diri. Kita tahu bagaimana Allah yang mencari ya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Tuhan datang. Tapi cuma kita di akhir kisah di antara Tuhan, dialog Tuhan dan Kain, apa yang terjadi? Wah, manusia yang lari. Ya, Kejadian 4 ayat 16, Allah yang mencari, manusia yang lari, kejadian. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tuhan tidak bilang bahwa dia harus pergi dari hadapanku. Tidak, Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan menyatakan kamu akan mengembara. Itu karena Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi Tuhan tidak katakan, oh aku tidak mau lagi berhadapan dengan engkau. Oh, kau najis kamu ini. Kamu sudah begitu hebat dosamu, aku nggak mau lagi. Nah, Tuhan tidak bilang seperti itu. Tapi Kain sendiri yang pergi dari hadapan Tuhan. Bukan diusir oleh Tuhan. Keluar kamu dari hadapanku. Tidak. Karena Allah kita adalah Allah yang mencari. Bukan Allah yang yang mengusir. Bukan Allah yang mengusir. Betul, ada hukuman Tuhan, ya. Tapi coba kita lihat, kenapa manusia seringkali memisahkan diri dengan cara apa? Kita yang lari dari Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat apa yang menarik yang terjadi di sini, apa yang telah manusia lakukan, yang telah menyebabkan kita dan seperti Kain telah memisahkan diri dari Tuhan. Apa? Hukuman Tuhan, coba kita lihat. Apa hukuman Tuhan kepada Kain?
Hukuman Allah itu apa? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari apa? Dari tanganmu. Apabila dia terbuang jauh dari tanah, bukan terbuang jauh dari Allah. Bukan terbuang jauh dari Allah, tidak. Terbuang jauh dari tanah. Tanahnya itu akan menjadi lebih sukar. Di zaman kepada Adam sudah dibilang sukar, kepada Kain lebih sukar lagi. Kenapa? Karena dia petani. Lebih sukar lagi. Tapi itulah, kamu akan jauh dari tanah. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Tanahnya sudah keras, itu Adam. Tanahnya jadi sukar ya, dengan kata lain. Sekarang hasilnya itu tidak sebagus seperti sebelum dia membunuh Habel. Ya, itulah hukuman Tuhan. Lalu, ya, tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi, bukan karena Tuhan tidak mau berhadapan dengan dia, tetapi karena apa? Karena dia ingin mencari tanah yang baik untuk dapat memberikan hasil seperti yang apa? Yang pertama, itulah orang nomadik. Kita sering mendengar bagaimana kisah orang-orang yang percaya evolusi katakan bahwa nenek moyang umat manusia itu nomadik, pindah-pindah dari satu tempat untuk cari tanah, atau mungkin bukan hanya nomadik orang zaman yang teori evolusi ya. Orang-orang Native American ya, Native American yang dikenal dengan istilah Indian ya, walaupun bukan Indian namanya tapi Native American ya. Mereka sering berpindah-pindah. Kenapa? Karena untuk mencari tanah yang baik, menjadi pengembara. Mungkin tanah yang baik karena situasi, kan tanah yang baik karena cuaca dan lain sebagainya. Jadi itulah karena dia menjadi pengembara bukan karena Tuhan tidak mau, karena tanahnya yang sukar. Tapi itulah manusia, ditambah-tambah hukuman Tuhan. Waduh, Tuhan yang nggak mau jadi dengan saya. Coba kita lihat apa yang ditambah-tambahkan lainnya oleh Kain misalnya. Ya, itulah sebabnya ya. Kita seringkali memisahkan diri dari Tuhan karena kita manusia seringkali menghukum diri kita sendiri. Seringkali menghukum diri kita. Kejadian 4 ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Oke? Engkau menghalau aku sekarang dari apa? Tanah. Bukan dia dihalau dari tanah ini, tapi Tuhan katakan tanah ini tidak akan memberikan hasilnya. Kamu sendiri yang akan mencoba untuk mengembara, untuk cari tanah yang mudah-mudahan dapat memberikan hasil seperti sepenuhnya. Tapi dia katakan apa? Engkau menghalau aku sendiri. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Di mana Tuhan bilang engkau akan tersembunyi dari hadapanku, sebab inilah hukumanku padamu ya. Coba Anda baca tadi, coba Anda baca yang B dengan bayangan B apa ya, ada koma di atasnya itu. Nggak ada Tuhan bilang, aku akan menyembunyikan wajahmu dari engkau. Tidak, Tuhan yang mencari dia. Ya. Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Lihat, dia tambah apa? Dia tambah apa di sini? Dia yang katakan apa? Aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Itu pertama, Tuhan tidak pernah bilang itu. Yang kedua, Tuhan tidak pernah bilang orang akan membunuh engkau. Dia tambah-tambah sendiri. Ya, dia tambah-tambah sendiri. Jadi inilah ya, kita seringkali dalam keadaan kita yang berdosa dalam dunia ini. Pada saat kita berdosa, seringkali kita pikir, waduh ini dosa Tuhan kepada kita. Lalu kita apa? Waduh, kita apa ya? Membuat penderitaan kita itu lebih berat. In the name of what? Di dalam nama apa? Wah, inilah hukuman Tuhan. Ya, inilah hukuman Tuhan. Jadi karena saya sudah berdosa dan saya tahu Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya dari saya, maka saya harus menghukum diri saya. Saya harus jauh dari anggota keluarga saya. Saya tidak bisa lagi dekat dengan anggota gereja saya. Yang sebelumnya kita bersama-sama, tapi karena dosa saya menjauhkan diri saya dari anggota gereja, dari keluarga, dari siapa-siapa, pindah pekerjaan dan lain sebagainya, pindah ke tempat yang orang tidak kenal kita dan lain sebagainya. Kita menghukum diri kita sendiri karena kita pikir tidak ada yang mau bersama lagi dengan kita. Tuhan saja tidak mau dengan kita. Oh, Allah kita adalah Allah yang mencari, bukan mengusir, saudara ya. Manusia yang lari, manusia yang tambah-tambah hukuman tersebut. Tidak heran, saya tidak perlu lagi, saya suka ambil dari psikologis, dari sains dan lain sebagainya. Begitu banyak orang katakan, kenapa
Seringkali para pecandu-pecandu, entah itu pecandu narkoba, pecandu apapun itu dia, pornografi, seksualitas, dan lain sebagainya. Seringkali pada saat mereka tahu mereka telah melakukan hal yang sama. Tapi kenapa mereka buat itu lebih hebat lagi? Apa yang salah itu mereka buat lebih hebat? Karena pada saat mereka membuat sesuatu itu lebih hebat lagi, itu adalah salah satu usaha mereka untuk menyatakan, saya menghukum diri saya lebih lagi. Ya, saya juga menghukum diri saya lebih lagi. Jadi manusia kita memisahkan diri dari Tuhan oleh sebab hukuman-hukuman yang kita buat terhadap diri kita sendiri, yang kita buat lebih berat, lebih daripada yang yang sesungguhnya Tuhan nyatakan. Tuhan tidak menghukum kita supaya kita lebih jatuh dalam dosa, lebih hebat perbuatan dosa kita. Hukuman Tuhan adalah supaya kita lebih datang kepadanya. Gantinya tanah tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Tuhan katakan kepada Kain, tanah ini tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu lagi. Tetapi kalau kamu datang kepadaku, akulah hasil yang sepenuhnya. Akulah buah yang terbaik yang dapat engkau miliki. Sayuran yang paling lezat yang dapat engkau miliki. Tuhan mau pada saat Tuhan menghukum Kain, supaya Kain datang kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Kejadian 4 ayat 16. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain yang memisahkan diri. Kejadian 4 ayat 14-16 katakan, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapan seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Tapi firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya 7 kali lipat. Tuhan masih sayang Kain. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tapi apa yang terjadi, walaupun Tuhan sudah ingin dia dikasih tanda, tanda itu tanda kepemilikan. Kita tidak tahu tanda itu apa, tapi kita tahu dalam Alkitab kalau berbicara tentang tanda itu seperti tanda binatang, tanda meterai Allah, itu tanda kepemilikan. Dia milik Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan milik Tuhan ini? Dia lari. Dia lari dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat mungkin bahwa rancangan-rancangan yang dapat dia lakukan mungkin itu yang terbaik. Tapi marilah kita melihat seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yeremia 29:11, ayat yang sering kali kita ulang-ulangi. Rancangan-rancangan Tuhan itu bukan supaya saudara itu menghukum diri Anda lebih hebat. Rancangan Tuhan bukan buat saudara itu lari dari Tuhan. Rancangan Tuhan bukan supaya kita itu dibuat malu sampai kita tidak bisa lagi diterima oleh orang-orang di gereja, oleh anggota keluarga, dan lain sebagainya. Tidak. Rancangan surga bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan untuk membuat orang datang membunuh kita. Bukan. Tapi untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Allah kita. Itulah rancangan Allah kita yang telah ditawarkan, diberikan kepada Kain. Namun sangat disayangkan, Kain tetap memilih untuk lari dari Tuhan. Tapi saya berdoa, saudara dan saya tidak akan mengulangi kesalahan Kain. Gantinya, kita lari dari Tuhan dan mengembara untuk melihat hasil-hasil yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lari kepada Tuhan. Dialah yang akan memberikan hasil yang terbaik kepada kita dan di dalam kehidupan ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, makasih masih bersama-sama dengan kami saat ini. Mungkin ada tambahan seperti biasa dari Om Rain, Papi, Mami, saudari kami lainnya yang dapat saya lihat melalui ya, silakan. Om sampaikan sudah bagus sekali, very perfect. Thank you. Terima kasih. Puji Tuhan. Om Rain. Oh, ada ya. Kalau Pendeta, saya mau Ibu Heni sudah angkat tangan. Ya, silakan Ibu Heni. Ya, saya mau tanya Pendeta, kan di Kejadian pasal 1 ayat 29 pertama kali sebelum manusia jatuh dalam dosa, makanannya kan dikasih yang di Kejadian pasal 1:29 kan. Nah, setelah dia jatuh dalam dosa, Allah kenapa kasih makanan apa ini sekarang yang di pasal 3 ayat 18. Jadi yang pertama apa ya, Kejadian 1 ya, Kejadian 1 apa itu dia? Biji-bijian dan apa ya? Dia buah-buahan. Biji-bijian pohon, buah-buahan. Buah-buahan. Lalu setelah yang 18 itu apa ya?
apa yang dapat menjadi makanan mereka? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran ya. Kenapa? Biji-bijian dan buah-buahan, biji-bijian dan apa? Biji-bijian dan buah-buah itu tidak perlu diolah, itu tumbuh dihasilkan sendiri dari pohon ya. Tapi sayur-sayuran di padang itu harus apa? Harus diusahakan ya. Mungkin karena perubahan musim dan lain sebagainya ya. Jadi pohon-pohon juga itu tidak lagi menghasilkan seperti konstan ya, karena dosa mungkin dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang manusia tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya hanya kepada buah-buahan dan pohon-pohon buah-buahan dan biji-bijian karena musim-musiman dan lain sebagainya. Jadi perlu disuplemen, mereka punya makanan dari apa ya? Dari sayur-sayuran. Itu yang dapat saya tambahkan Ibu Eni. Sayur-sayuran ya. Ya betul lah. Enggak, saya sudah dapat nih sayur-sayuran, tapi saya tanya lebih pas gitu maksudnya. Benar. Ya, terima kasih Pendeta. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, ada lagi saudari lainnya? Om Ren, silakan Om Ren. Oh, belum di-unmute, Om. Oh, ya, silakan. Terima kasih banyak, Pendeta. Cukup komplit. Ya. Dan sore hari ini kita terberkati dengan pengabaran ini. Amin. Puji Tuhan. Baik, ada lagi yang lainnya? Keluarga Simatupang? Bapak Ibu Simatupang? Ada? Tidak ada lagi? Ya, tidak ada. Oke, Bapak Gibson, silakan. Oh iya. Saya ingin bertanya, ini pertanyaannya apakah ini bisa masuk akal ya? Ketika Kain itu tadi dihukum dari tempatnya, kan dikatakan si Kain mengatakan kepada Tuhan, kalau ada orang melihat saya, maka orang membunuh saya. Pada saat itu yang ada kan hanya keturunan Adam saja, Pak. Kenapa dihukum atau dibunuh oleh orang? Siapa yang akan membunuh dia? Sedangkan si Habil sudah meninggal, dia bunuh. Siapa yang dimaksud? Jadi dia maksud tentunya keturunan anak-anak berikutnya daripada Adam dan Hawa, atau adik-adiknya, atau siapa saja, ya, siapa saja keturunan dari Adam dan Hawa, ya. Dan kita tahu itulah yang pada mulanya tentu saja Alkitab nanti kita akan pelajari ya tentang anak-anak Allah dan anak-anak ya. Jadi kita akan lihat nanti pelajaran kita sehubungan dengan di Kejadian pasal 5 ya tentang hal tersebut ya, keturunan Kain, keturunan Set dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu sekali lagi anak-anak daripada Adam dan Hawa berikutnya. Terima kasih Bapak Gibson. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, ada satu pertanyaan. Jadi satu pertanyaan di sini katakan, jika Kain mengakui perbuatannya kepada Tuhan, apakah dia tidak akan dihukum? Ya, apakah dia tidak akan dihukum? Nah, seringkali kita melihat bahwa hukuman itu adalah satu apa ya? Adalah satu usaha untuk menyakitkan kita. Ya, hukuman itu seringkali kita dihukum dengan cambuk. Ya, seringkali kita poinnya kita dihukum untuk apa? Untuk supaya. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan berfirman tentang orang-orang yang dikasihinya akan diapa ya, akan didisiplin atau dengan kata lain apa ya, akan dihukum, ya, akan dihukum. Kenapa? Karena penghukuman itu atau rotan dan pengajaran yang seringkali kita dengar itu juga ya, itu dapat memberikan apa ya, membalikkan kita. Oleh sebab dosa itu mungkin itulah bahasa atau yang terbaik yang dapat terjadi adalah apabila kita menerima hukuman supaya kita dapat menyadari kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi saya percaya kalau Kain mengakui perbuatannya ya, dan kalau kita lihat ya berdasarkan pena inspirasi, waduh Tuhan sudah berusaha untuk apa? Membuat dia apa? Mengakui perbuatannya, tapi dia tidak mau. Jadi ada usaha-usaha Tuhan sebelum menghukumnya sekalipun supaya dia bertobat. Ya, supaya dia jangan dihukum. Tetapi itu tidak dia lakukan. Itu tidak dia lakukan. Jadi kita lihat di sini bahwa ini pertanyaan istilahnya yang dibawakan ini tentu saja satu pertanyaan yang apa ya, bagaimana jika ia mengakui perbuatan. Tapi pena inspirasi sudah cukup jelas menyatakan dia tidak menerima semua tawaran Tuhan melalui Habel supaya dia bertobat. Wah, justru dia tidak mendengarkan. Dan itulah sebabnya dia harus dihukum. Tapi sekali lagi, pada saat Tuhan menghukum Kain, itu hukumannya itu apa? Betul, tanah itu tidak akan menghasilkan seperti semula,
Supaya apa? Dia datang kepada Tuhan. Lebih berharap, lebih bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi hukuman Tuhan itu bukan supaya kita itu sakit atau apa jauh dari Tuhan. Tidak. Hukuman Tuhan itu supaya kita dibawa kepadanya. Itu yang dapat saya tambahkan. Sehubungan dengan pertanyaan yang telah dikirim direct message kepada saya. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Ya, jika tidak ada dari live stream lagi, Dek, silakan. Oke, jika tidak ada, terima kasih semua yang sudah bertanya, ya Ibu Heni, Bapak Gibson, yang sudah tambahkan juga semua. Terima kasih banyak, puji Tuhan. Besok kita akan terus melanjutkan bagaimana dengan apa yang terjadi, bukan hanya dengan Kain, tapi mungkin lebih spesifiknya kepada kita semua, kejatuhan apa ya, kejahatan manusia. Kita akan bahas itu besok. Mudah-mudahan Anda juga kembali dapat memiliki waktu kita bersama-sama kembali. Dan pada saat ini kita akan masuk ke bagian kedua, kita akan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang dapat dibawakan pada saat ini. Silakan, mungkin yang dari Zoom dapat saya lihat. Jika ada hal-hal yang dapat didoakan, silakan. Jika tidak ada, silakan Dek dari live stream. Ada silent request dari Tante Ike dan Tante... Oh, saya tidak dengar, Dek, suara Dedek di ini. Ya. Ada silent request dari Tante Ike. Oke. Lalu dari Ibu Marcella Lawson. Oke. Dan Om Didi ulang tahun pendeta hari ini. Oh, oke. Ya, selamat ulang tahun, Saudara Didi Sebedius ya. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini waktu New Jersey, sore hari waktu California, pagi hari waktu Indonesia, dan waktu-waktu lainnya di mana umat-umat Tuhan telah datang pada saat ini, tengah malam atau menjelang pagi yang di Eropa, kami dapat bersyukur Tuhan, karena kami dapat memperoleh kekuatan dari firman-Mu. Bahkan terhadap Kain yang telah melakukan dosa yang begitu hebat, telah membunuh adiknya sendiri. Satu yang kekejian yang telah dilakukan, tetapi Tuhan, kasih-Mu bahkan Engkau telah nyatakan kepadanya. Tuhan, kami percaya Engkau juga mengasihi kami. Engkau menginginkan agar kami dapat berbalik daripada kesalahan-kesalahan kami dan kembali untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat mempelajari Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau Allah yang selalu ingin mencari kami, selalu ingin untuk dapat berhubungan dengan kami. Ampunilah kami Tuhan, jika dalam keberdosaan kami seringkali melarikan diri dari Engkau. Kami memiliki pemahaman-pemahaman yang salah tentang Engkau Allah yang kejam, Allah yang mengusir, Allah yang menghukum agar menyakiti kami dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau bukanlah Allah itu. Oleh sebab itu berikanlah pengertian yang sepenuhnya, lebih penuh tentang Engkau kepada kami. Dengan keterbatasan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu dapat menerangi pikiran dan pemikiran kami yang terbatas ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang untuk bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Saudara Didi Sebedius yang bersyukur atas 1 tahun yang Tuhan sudah tambahkan kepada ayah mereka, suami mereka, yang Tuhan sudah tambahkan dengan berkat-berkat yang berlimpah sepanjang 1 tahun yang sudah lewat. Tuhan, begitu banyak yang Engkau sudah berikan kepada Saudara Didi, berkat-berkat surga, khususnya berkat-berkat rohani, telah membawa dia untuk semakin lebih kuat dan hanya lebih kuat di dalam Engkau. Biarlah Engkau terus memberkati Saudara Didi, istri, anak-anak, semua anggota keluarganya Tuhan, agar mereka selalu bertumbuh di dalam iman yang semakin dikuatkan dari waktu ke waktu. Pada saat ini juga kembali hamba ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama pada saat ini melalui Zoom dan juga melalui live stream. Melalui live stream dengan mereka yang memiliki permohonan-permohonan pribadi mereka seperti Saudari Ike Lintang, Tuhan, Engkau mengetahui pergumulannya, Engkau mengetahui kerinduannya. Engkau juga mengetahui hal-hal yang rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi, yang terbaik yang dapat terjadi di dalam kehidupannya. Biarlah itu dapat berlaku. Dan bersama-sama dengan kami di Zoom ada juga Saudari Marcella Lawson, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Saudari Ella dalam kehidupannya, dalam segala usaha-usaha, dalam segala sesuatu yang dapat dia lakukan untuk membawa
dia, suami dan keluarga mereka, dan seluruh umat-umat Tuhan yang dapat dia jangkau untuk lebih dekat kepada Engkau. Berkatilah segala sesuatu Tuhan yang dia lakukan hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga. Dan jika ada pergumulan-pergumulan kehidupan, jika ada masalah-masalah sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau akan berperkara. Engkau akan mendengarkan semua pernyataan hatinya Tuhan. Dan Engkau akan membuka jalan, memberikan jalan keluar dari segala tantangan-tantangan kehidupan yang dia miliki. Kami juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami, saudara-saudari kami, semua yang sudah berbakti pada saat ini. Juga anggota-anggota keluarga yang mereka selalu ingin kami doakan. Seperti saudara Bapak Gibson ingin mendoakan saudaranya, adiknya, Bapak Hengki Tampu Bolon Tuhan. Kami berdoa kiranya proses penyembuhan dari operasi itu dapat berjalan dengan baik. Bersama-sama dengan keluarga si Hotang Mokalu, kami ingin terus berdoa bagi Bapak Alden si Hotang Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan selalu memberikan kekuatan zaman surga kepadanya. Kami juga sering berbakti bersama-sama dengan Ibu Erna kawan Tuhan. Kami berdoa bagi adiknya Saudara Joni kawan. Kiranya Tuhan terus menjamah, memberikan kekuatan, khususnya kerohanian yang kuat. Dia dapat selalu dibawa untuk berbakti kuat di dalam Engkau. Kami hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi keluarga besar Abutan, Ibu Sylvia, Ibu Debbie, dan juga bagi Cindy dan suami dan seluruh anggota keluarga daripada Cindy Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, damai surga terlebih akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Membantu mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang semakin besar dalam dunia ini. Kami juga ingin mendoakan keluarga besar Pua, baik Tante Tine, Tante Yeni, Tante Since. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan terus-menerus menjadi bagian mereka. Dan hamba-Mu ingin juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi anak-anak muda di jemaat kami. Hamba-Mu ingin berdoa Tuhan bagi Brahmi Tilaar. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulannya di masa mudanya. Engkau mengetahui kerinduan-kerinduan hatinya. Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara. Biarlah Engkau semakin dekat kepada Brahmi. Dan biarlah dia melihat Engkau sebagai Allah yang selalu menyertai dia. Allah yang ingin selalu dekat dengan Brahmi. Berkatilah Brahmi dalam pekerjaan-pekerjaannya. Berkatilah rancangan-rancangan surga sehubungan dengan kehidupannya. Kehidupan berkeluarga dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan terus berperkara dalam kehidupan Brahmi. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Belva, Wanta Tuhan. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulannya juga Tuhan. Dan dalam pekerjaan yang dilakukan. Dan segala rancangan surga yang dapat terjadi sehubungan dengan masa depannya Tuhan. Biarlah Engkau berperkara. Biarlah Engkau terus melihat Belva sebagai anak Tuhan yang ingin dekat dengan Engkau, dan biarlah Engkau selalu menguatkan Belva. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi nama-nama yang hamba tidak mungkin sempat lagi sebutkan pada saat ini. Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui segala permohonan-permohonan pribadi yang sudah dibawakan, yang sudah disampaikan, yang tidak mungkin sempat hamba sebutkan, tapi hamba percaya tim doa dan semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah pada saat ini akan juga membawa dalam permohonan-permohonan tersebut dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena doa ini telah kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu besok ya di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.